Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kedatangan tamu terhormat, yaitu seorang ustadz yang nggak mau dipanggil ustadz, maunya dipanggil Kang Mas saja, lebih familiar. Kang Mas Jepri yang asalnya dari Makassar ya. Yang mau naik silakan naik, tidak ada masalah. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja sambil menunggu waktu masuk duhur ya. Sekitar ada 1,5 jam lah. Gini Kang Mas Jepri, saya setuju dengan pendapat jenengan tadi bahwa dalam diskusi itu ada saling mengadu argumen, yang penting jangan pakai marah-marah gitu. Mungkin bisa dieksplor lebih jelasnya Kang Mas Jepri. Monggo, aku persilahkan. Iya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi sedikit saya memberikan suatu pandangan makna atau arti sebuah debat ya. Jadi debat itu adalah strategi ilmu komunikasi. Jadi sifatnya akademis. Debat itu sifatnya akademis. Ya, di mana pada saat kita sudah masuk dalam konteks debat itu, tujuan daripada debat itu adalah mempertahankan pendapat plus menguji kebenaran dari sebuah pendapat yang bertentangan dari pendapat orang lain. Itu debat. Ya, jadi harus memang kita mempunyai suatu landasan pemikiran di dalam asumsi yang kita bangun. Apakah dari data dan dari lawan debat kita, ataukah data by data, gitu. Jadi di sini kita menguji sebenarnya itu debat. Jadi lawan debat itu partner yang baik sebenarnya. Lawan debat itu sebuah partner yang baik. Itu mitra kita, bagaimana untuk menjaga agar supaya stabilitas rasional kita itu berjalan dengan baik di dalam suatu komunikasi. Tetapi kalau sudah dibarengin dengan emosional, sudah dibarengin dengan suatu pemikiran, itu pasti korslet jadinya. Pasti akan korslet. Akhirnya bukan menjadi mitra jadinya, tetapi menjadi suatu justru mengacaukan landasan-landasan pemikiran apa yang ingin dibahas gitu. Jadi itulah debat sebenarnya. Yang kedua itu saya katakan, ya mari saling menjaga mitra kita di dalam suatu menguji sebuah ilmu gitu. Gitu Gus, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah tamu kita, Prof. Asumsi, yang tadi nggak tahu lah justru kemana dia. Aku jadi player of the match. Kamu kemana tadi? Orang aku jelaskan tentang asumsi, kamu tambah turun tadi sepertinya. Ada, kan aku terus Gus beres. Masih di Komal tadi. Masih, pas Gus beres, udah beres baru aku turun. Ya sudahlah, sekarang kamu jelaskan kenapa tadi kok kamu sepertinya juga agak tidak bisa seperti biasanya, supaya semuanya tahu, bisa dijelaskan di sini. Ini ada 7 di bawah, ada 3 di atas, jadi 10. Monggo Kang Prof. Asumsi. Karena saya tidak bisa menghadapi orang yang membantah asumsi dengan memperkosa data. Saya tuh di atas lagi bahas tentang bagaimana nih terkait fatwa dari MUI Bangka Belitung yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Tahu-tahu ada orang nongol bahas soal perang. Ini perang ini maksudnya apa? Terus udah gitu perang, terus nyinggung asumsi, nggak bisa berasumsi, asumsi itu begini tidak diperbolehkan kalau sudah ada data seperti perang segala macam. Yang lagi bahas perang siapa ini? Aku bilang kalau terkait perang ya, zaman Rasulullah perang itu pokoknya asumsi saya itu berkaitan untuk pembelaan diri, pembelaan harga diri. Ketika Islam itu, Muslim itu sering ditindas, respon untuk membela diri.
Kalau zaman Utsmani kesininya, setelah Rasulullah tidak ikut, itu lebih banyak muatan politisnya. Gitu. Wah, mana datanya? Mana? Apain? Aku bilang, aku itu asumsi. Kok minta data, minta dalil? Kalau minta dalil sana sama Ustadz, nah sama Ustadz Faisal, aku asumsi. Tapi kan nggak bilang asumsi begini begitu. Emang asumsi diperbolehkan? Lah selama tidak ada yang mengharamkan, apapun boleh. Gitu. Aku sekarang minta dalilnya bahwa asumsi itu diharamkan kayak gitu. Ngoceh aja pokoknya nggak boleh asumsi ini segala macam ya udah. Terus yang lain kan pada naik tuh Tristan naik kan, Tristan tuh yang chaosnya kan pas sama Tristan sebenarnya. Gitu Gus, jadi ceritanya kayak gitu. Jadi ketika Gus tadi mencoba membantah data dengan asumsi, itu yang tadi teman diskusi Gus seperti itu, dia membantah asumsi saya dengan memperkosa data Gus. Iya. Nggak, masalahnya itu sebetulnya ya aku tadi nggak mau naik gitu loh, maka aku perlu menjelaskan posisi asumsi dalam sebuah dialog itu seperti apa. Maka aku membawanya dengan istilahan, kalau di kampus itu disebut dengan epistemologi. Epistemologi itu mungkin bisa pijakan dasar berpikir gitu ya. Cuman sangat aku sayangkan, aku rugi tadi, nggak dapat koin sama sekali. Padahal harapanku dari Prof Asumsi kasih koin karena aku menjelaskan asumsi apa yang jadi titik permasalahan tadi. Tapi nggak ada koinnya maksudnya. Nah, aku dapat di sini Gus. Di sana aku nggak dapat, aku kasih. Di sini aku dapat Gus. Kang Mas Jepri. Ya, siap Gus. Aku itu anu ya, dubbing ya. Ini katanya Guys, kalau Umi Manu Maya Kosa dubbing. Di sana dubbing nggak, Bro? Bagus kok. Bagus. Oh, guys, kalau kasih koin ke hostnya guys, jangan ke Prof. berarti ini yang bermasalah di tempatnya Umi Manu Maya ini ya. Di teman-teman lainnya nggak dubbing. Oke, memang begini. Yang harus ditelaah gini Gus, fenomena kenapa sekarang banyak orang seperti tabu, seperti jijik gitu dengan asumsi Gus, itu fenomena Gus. Kenapa tuh Gus? Ya biasalah, itu kan berpijak dari kerangka berpikir yang dogmatis gitu loh. Awalnya kan dari sana, dia didogma oleh gurunya, dia nggak kerasa, dia terima dogma itu, dan dogma itu akan dimasukkan ke berikutnya, ke orang-orang lain, katakanlah seperti kamu misalkan, atau seperti aku, atau seperti Kang Mas Jepri gitu. Nah, ketika orang yang satu gurunya, kedua dia, ketiga orang berikutnya, ketika orang ketiga menolak, ya di sana itu terjadi sebuah benturan gitu loh. Seolah-olah asumsi itu barang haram, padahal enggak juga, karena asumsi itu dipikir atas dasar logika juga. Kan seperti kamu kasih nama Prof Asumsi, masa kamu asumsi tanpa berpikir bisa? Kan enggak gitu loh. Nah, data yang dia bangun ya itu pun awalnya dari asumsi gitu loh. Makanya kan aku tadi jelaskan, ketika aku berhadapan, aku menggunakan asumsiku untuk melawan data yang dia pakai. Ya, dia itu sudah menggunakan data, itu pikiran orang lain. Artinya dia berdebat dengan Gus Beti dengan menggunakan pemikiran orang lain. Yang itu juga dibangun atas dasar asumsi. Kan mending aku berdasarkan pemikiranku sendiri. Itu loh. Yang dimana pemikiranku itu melahirkan asumsi. Cuman kan jadi kacau karena nanti dipikir nggak boleh itu beragama berdasarkan pemikirannya sendiri. Jadi beragama itu suruh digadaikan terhadap pemikiran orang lain. Gitu kira-kira. Gitu bro. Jadi gini bro, kalau kamu bermazhab ya ini aku pilihkan bahasa yang sedikit ringan lah supaya nggak nanti resistensinya tinggi.
Kalau kamu bermazhab, misalkan kamu mazhab A, berarti kamu itu menggadaikan keberagamaanmu itu atas dasar pemikiran si A. Itu loh. Kalau kamu bermazhab si B, berarti keberagamaanmu itu dibangun atas dasar pemikiran si B. Gitu loh. Padahal yang disampaikan oleh Al-Quran itu berakal. Akal itu digunakan apa enggak? Kan gitu yang disindir. Bukan bermazhab. Dan periode mazhab itu dulu nggak ada. Periode mazhab itu nanti bisa dilihat 200 atau 300 tahun kemudian setelah lahirnya. Kemudian yang kita kenalkan 4 besar mazhab itu ya. Sebetulnya sih banyak mazhab-mazhab yang lain. Jadi mazhab itu sebetulnya kerangka berpikir gitu. Apakah orang bermazhab salah? Ya enggak juga. Kalau mereka malas berpikir, kalau mereka enggak bisa berpikir, ya silahkan pakai mazhab. Tapi jangan terus membantah orang yang menggunakan kerangka berpikirnya sendiri untuk menentukan bagaimana dia melakoni kehidupan beragama ini dalam kehidupannya. Gitu. Jadi sama saja. Aku sudah tahu peta, tahu jalan, dan punya kendaraan, punya mobil. Ya aku bawa mobilku sendiri ke Jakarta. Dan itu yang lain nggak tahu peta, nggak punya mobil, dia naik bis malam, tinggal tidur sampai Jakarta. Ya silakan. Jangan yang punya mobil terus menghambat yang naik bis, jangan juga yang naik bis menghambat yang punya mobil. Gitu. Masing-masing punya kapasitas berpikir sendiri-sendiri, gitu Kang Bob. Jadi lo ditanya kenapa asumsi menjadi begitu begitu orang-orang alergi terhadap asumsi, ya karena mereka nggak tahu. Menjijikan, Seolah-olah menjijikan kok asumsi itu, karena mereka tidak sadar, mereka lari ke data, dan data itu juga dibangun atas dasar asumsi gitu. Mungkin Kang Mas Ustadz kita yang nggak mau dipanggil Ustadz bisa memperjelas lagi. Monggo, Kang Mas Jebri. Iya, jadi betul segala bentuk pemikiran itu dilandasi dengan asumsi. Jadi contoh begini, Agus dengan Prof ya mempunyai data masing-masing. Saya ini pendengar. Nah, dari dua pendapat yang berbeda ini saya bisa memunculkan suatu asumsi dalam pemikiran saya dengan landasan dua pemikiran yang berbeda itu gitu. Nah, gitu. Jadi landasan pemikiran itu didasari sebenarnya dari asumsi. Nah, disitulah bentuknya debat sebenarnya untuk menguji gitu. Jadi tanpa ada suatu perbedaan pendapat atau pandangan atau pemikiran itu tidak akan terbangun suatu landasan pemikiran dalam diri manusia gitu. Nah, itu. Jadi memang masih banyak hal yang masih menjadi suatu yang memang perlu kita memberikan suatu penjabaran tentang pengetahuan terkhusus di dalam dunia debat ini, gitu. Karena yang paling utama kita jaga di dalam dunia debat itu bagaimana agar supaya mitra kita yang berbeda pendapat ini tetap stabil. Demikian pun kita, demikian pun yang mendengarkan, gitu. Jadi menjaga stabilitas rasional berpikir kita itu yang paling utama sebenarnya. Ya, kalau kita ingin betul-betul menguji sebuah kebenaran atau pendapat-pendapat akan terbangun di situ, landasan-landasannya di situlah begitu. Bagaimana agar saya mempunyai suatu pemikiran begini, itu asumsi dan itu yang saya bisa yakini gitu. Jadi memang semuanya harus berlandaskan asumsi dari landasan pola berpikir kita sehingga muncul pikiran-pikiran yang rasional di dalam jati diri manusia. Jadi di dalam suatu forum sebenarnya yang paling prioritas seperti apa yang saya katakan tadi, menjaga stabilitas rasional cara berpikir kita. Kalau kita ingin mendapatkan suatu ilmu yang baik dan betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Gitu Gus, makasih. Oke, ini sekarang sudut pandang pakar kamus kita ini. Kang Mas Agustan ini dewa kamus ini. Kang Mas, supaya ada kedamaian lah di antara saudara-saudara kita ini. Kenapa? Pertanyaan Prof asumsi bagus sekali. Kenapa asumsi itu mereka memandangnya sesuatu yang menjijikkan dalam sebuah dialog? Apakah itu benar atau salah? Monggo Kang Agustan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, melanjut dari pembicaraan tadi ya. Ya,
Jadi gini, asumsi itu artinya dugaan. Kalau dugaan itu orang yang bersangkutan itu masih bertanya pada diri sendiri apakah benar atau tidak. Tetapi kalau dia udah melangkah ada percaya, itu tingkat kebenarannya pun kualitasnya udah meningkat. Nah, ketika dia membuktikan dengan metode tersendiri, dia udah merangkah kepada keyakinan. Oh, dia udah buktikan. Jadi kalau kita, makanya sebenarnya kalau dia udah ada agak rasa ada percaya, maka itu bukan asumsi lagi. Asumsi itu masih dugaan gitu loh. Jadi dia mengalami kebingungan. Nah, oleh sebab itu ketika dia udah menelah misalnya satu literatur membuktikan itu nah itu dia udah melangkah percaya tetapi kualitasnya masih dipertanyakan, tapi itu nggak apa, itu udah melangkah kebenaran. Tapi ketika dia udah melakukan uji secara teknologi, maka itu menjadi yakin. Jadi tingkatnya percaya sama yakin. Jadi percaya itu kualitasnya masih rendah dibandingkan keyakinan. Kalau yakin dia ada proses pembuktian. Nah kalau udah pembuktian, ini nilai kebenarannya sangat tinggi dan biasanya hampir mutlak lah, sangat nggak bisa dipertanyakan lagi. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara, makanya kalau Prof asumsi itu yang tadi itu sebenarnya bukan asumsi lagi, tetapi udah melangkah ke tingkat kepercayaan, timbul yakin, bukan yakin percaya diri karena ada nilai kebenaran di situ gitu loh. Gitu. Tapi kalau asumsi masih bingung, nah itu baru asumsi itu namanya. Nah ini yang membuat orang juga bingung. Ketika dia berasumsi adalah dugaan, membuat orang bingung. Nah ini kadang-kadang kamu membuat bingung aja kan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Mungkin terjadi keributan di situ. Itu aja. Gus Betik. Iya, tapi nanti tolong dijelaskan karena jenengan belum menjelaskan kenapa asumsi itu dianggap jijik gitu loh dalam sebuah diskusi gitu. Nanti sampai jelaskan lagi ya nanti. Jadi gini, tadi itu sebetulnya Prof asumsi sudah menyampaikan, cuman mungkin nggak tahu ya Prof asumsi kenapa tidak mau menjelaskan secara rinci supaya yang tanya itu puas gitu ya. Kan tadi itu berawal, sebetulnya itu berangkai. Makanya diskusi dalam TikTok ini kadang-kadang dia liar, mau ke kanan akhirnya ke kiri. Sebetulnya tadi bukan tentang perang gitu loh, bukan tentang perang tadi sebetulnya. Dan Prof asumsi sudah benar bahwa peperangan di dalam Islam itu harus dilihat secara holistik. Semua ayat-ayat perang itu dihadirkan, kita ambil kesimpulan, baru kita tahu. Kalau dipotong-potong memang jadinya rancu. Bahwa peperangan di dalam Islam itu dalam kondisi bukan yang ofensif tapi defensif gitu loh. Makanya kalau kita buka di surat ayat yang keberapa ya, surat Al-Mumtahanah ya, surat yang Mumtahanah, kita itu diperbolehkan ya bermuamalah dengan orang-orang kafir, diperbolehkan, dan bahkan kita diperintahkan untuk adil selama mereka tidak mengusir kita, tidak mengganggu kita, atau tidak mendukung orang yang sedang memerangi kita gitu. Jadi sebetulnya sudah bagus tadi yang disampaikan oleh Kang Prof bahwa peperangan dalam Islam itu dalam rangka bukan ofensif tapi defensif. Nanti itu kalau kita lihat di surat Al-Baqarah kan, kalau mereka berhenti kita disuruh berhenti. Itu loh. Dan kita tidak boleh melampaui batas, ada aturan main dalam perang gitu. Cuman menjadi masalah tadi ketika saudara kita minta data gitu ya, bahwa perang-perang pasca penugasan atau pasca Kanjeng Nabi Muhammad telah di end kenabiannya dan wafat itu ya, perang-perang itu adalah perang-perang yang tidak bisa dipandang murni sebagai perang agama, tidak bisa. Dan itu Prof sebetulnya sudah menyampaikan, cuman karena tadi sudah terlanjur emosi atau gimana nggak tahu lah, jadi kacau gitu ya. Itu benar Bukan sekali. terlanjur emosi. Saya keburu naik, saya cerita naik. Loh lah iya, yang aku maksud suasananya itu loh yang emosional gitu loh.
Suasananya kan sudah Iya, kacau tadi. saya naik. Iya, saya naik terus ngambil alih. Ayahku diem udah. Nah, Soalnya itu. nggak akan nyampe juga. Ya, kan suasananya sudah emosi itu, sudah nggak kondusif, entah bagaimana itu ya. Sekarang coba kita lihat ya, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Arab sebagai sebuah antropologis budaya itu sudah terjadi sejak Islam belum hadir. Makanya itu di surat 3 kan dikatakan, dahulu kalian ada di tepi jurang neraka, maka dengan tali Allah lah kalian dipersatukan. Jadi kalau kita memandang Arab itu one color, itu sesuatu yang salah. Arab itu multicolor, dibagi atas klan-klan, dan di antara mereka itu saling berebut wilayah, dan begitulah kehidupan di padang pasir memang begitu, berebut wilayah teritorial. Nah, ketika Islam Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Al, waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabung. Dalam rangka perebutan wilayah kekuasaan itulah terjadi peperangan. Nah, ketika Islam datang diikat oleh satu akidah, kalian dipersaudarakan di dalam Islam. Nah, setelah Kanjeng Nabi itu wafat, bibit yang dulu itu tidak totalitas mati dan dia mulai hidup kembali. Maka peperangan-peperangan pasca Kanjeng Nabi itu tidak bisa disebut murni peperangan agama, itu sudah bermuatan politis khususnya kekuasaan. Maka dengan itulah, dengan terbunuhnya sahabat Umar misalnya, nanti terus sahabat Utsman, terus Ali, itu backgroundnya politik kekuasaan semua. Gitu sebetulnya apa yang disampaikan Prof tadi sudah on the track ya. Cuman karena suasana yang tadi itu jadi emosional, jadi kacau, jadi nggak karu-karuan. Gitu. Prof Asumsi mau menambahkan atau langsung ke Bang Al? Siapa dulu nih? Al aja Bang Al. Bang Al, monggo silakan. Masih energik gitu, baru datang masih energik. Oke, temanya apa iki, Gus? Saya baru masuk. Mau kui polo-polone dewe saudara sendiri ya, sedikit dalam tanda kutip sudah melampaui ambang batas panas lah. Yang satu bilang asumsi, yang satu bilang data. Padahal kan semuanya itu sebetulnya sangat diperlukan gitu loh. Terus Prof Asumsi tadi ini di sini tapi ya, bukan di sebelah tadi, mengatakan kenapa ya asumsi itu dianggap sesuatu yang menjijikan dalam dialog gitu. Itu kan Mas, monggo dieksplor. Nanti ke Mas Agustan nanti. Tadi belum selesai dia. Tapi subtemanya apa, Gus? Subtemanya pembahasan. Gimana ya? Agak beruntun tadi. Mungkin Prof Asumsi jelaskan, Prof. Aku tak ngombe di sini. Yang poin-poin aja. Awalnya itu sebelum yang namanya Randy ya, sebelum yang namanya Randy, awalnya kita tuh lagi ngebahas tentang fatwa MUI di Bangka Belitung yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Awalnya kita bahas itu kan, terus biasalah saling kasih narasi, argumentasi kan. Randy naik, yang namanya Randy itu naik, lalu intervensi ke saya gitu, bahwa asumsi itu begini, harusnya begini, nggak boleh begitu, dan lain sebagainya segala macam. Terus dia larikan ke tema lain tentang perang. Lalu bagaimana dengan perang dalam Islam itu? Jangan cuma dilihat sebagai asumsi lah. Kita tuh dari awal nggak bahas perang, kita tuh bahas soal mengucapkan Natal. Cuma ya aku respon ya, perang itu aku bilang harus dilihat dua fase. Ada fase zaman Rasulullah dan sesudah Rasulullah. Kalau fase zaman Rasulullah itu perangnya dalam rangka kita mempertahankan harga diri, keyakinan, akidah, agama kita. Karena pada masa itu faktanya umat muslim sering mengalami intimidasi gitu kan dari kaum kafirin. Ya kita membela diri lah, harga diri kita kan sudah ranah keselamatan jiwa soalnya. Nah kalau perang setelah pasca Rasulullah itu lebih banyak perang-perang yang bermuatan politis. Perang yang mana? Dia bilang dia semua lah, semua perang setelah pasca Rasulullah gitu ya. Setelah Rasulullah tidak lagi ada bersama para sahabat, perang yang terjadi itu bermuatan politis semua gitu kan. Jadi dia minta perang yang mana? Aku bilang semua masih minta yang mana gitu. Naiklah Tristan, rame lah sama Tristan gitu.
Gitu Bang. Di sana tapi di Komal Gus Betik bukan di Komal yang lain. Oh, oke oke oke. Jadi kalau menurut saya gini, sebaiknya kalau dalam pembahasan itu memang difokuskan pembahasannya. Kadang-kadang teman-teman kita tuh nggak fokus jadi bias gitu. Jadi misalnya nih membahas perang-perang sebelum zaman Rasulullah, itu kan khusus strategi kenabian ya. Bagaimana konsep kenabian dalam segala hal termasuk militer, itulah peperangan. Kemudian perang-perang pasca Rasulullah SAW, itu pun nggak bisa digeneralisir juga, harus di breakdown lagi kasus per kasus, misalnya perang Jamal, perang Siffin misalnya kan, perselisihan Ali dan Utsman, pembunuhan Umar, itu semua ada ininya sendiri-sendiri gitu, sehingga tidak bisa dipukul rata atau belakangnya gitu ya. Iya, nggak bisa dalam satu keranjang diambil satu, disamakan semua gitu, diserupakan semua, kasusnya itu beda-beda. Ya, memang beda-beda itu. Ada yang intensi pribadi, ada yang memang sifatnya agama, ada yang sifatnya politik, ada yang salah paham kan, ada yang memang serangan dari luar. Nah, beda-beda memang. Jadi kadang-kadang kita sukanya, fenomena kita ini kadang-kadang mensimplify namanya, mempersimpel permasalahan, padahal permasalahan itu complicated gitu. Tidak semudah itu mau melakukan simplifikasi. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang. Jadi miskomunikasi akhirnya. Nah, miskomunikasi itu terjadi karena gini, kenapa terjadi miskomunikasi? Karena orang yang baru hadir, orang yang baru naik, tidak memiliki kesabaran untuk jadi penyimak dulu. Baru naik langsung nyerocos gitu. Baru naik langsung nyerocos, nggak menyimak dulu kita tuh lagi bahas apa gitu. Itu masalahnya di sana. Coba kalau orang tuh baru naik, sabar dulu, dengerin dulu. Kayak bakal kan ditanya kan, ini bahas apa sih, tema apa? Dia nggak nanya tema apa, tahu-tahu nyerang. Di sana lah ininya apa, terjadi pelebaran tema ya, pergeseran tema. Betul. Betul. Gitu. Padahal kemampuan mendengar itu bagian daripada intelijensia juga. Jadi kita itu tidak hanya dikatakan cerdas kalau hanya mau bisa bicara saja, tetapi kemampuan kita mendengar juga itu bagian dari itu juga. Jadi, sehingga kalau kita nggak mendengar maka memang kita kehilangan konteksnya. Jadinya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi sepertinya Bang Al masih kurang Bang Al. Apa yang disampaikan Bang Al itu masih kurang. Ya itu 75% lah, belum 100%. Nanti kalau ditambah kemampuan memberi koin, nah itu 100% berarti. Nah itu dia tuh, kalau sudah sampai pada level memberi koin, itu baru cerdas. Singkat nih Bang Al. Oke. Sekali-sekali kasih gajah kalau bisa, gajah. Gus, Ya. kalau koin itu termasuk data, asumsi atau dana, Gus? Wah, itu yang terakhir itu. Karena Oke, kita dengarkan Kang Agustan tadi belum selesai. Kena apa? Asumsi itu dianggap menjijikkan dalam sebuah diskusi. Monggo Kang Agustan. Fokus ke sana dulu. Iya. Ya, memang kembali lagi asumsi itu kan kembali lagi dugaan. Nah, kalau data itu pun kita kan bicara tadi histori ini kan catatan-catatan yang terpengaruh oleh asumsi-asumsi itu, atau kata Gus Betik tadi terpengaruh oleh kekuasaan atau kepentingan politik. Nah, kalau kita bicara histori, tentu aja data itu bukan data primer, tetapi data yang di atas tersier semua.
Nah, ini yang menjadi permasalahan mendasar. Kalau kita bicara histori, hadis pun itu pun termasuk kemungkinan data yang tersier apa lebih gitu. Nah ini butuh kecermatan kita menganalisisnya. Nah ketika karena kita menganalisis pendapat-pendapat ya, pendapat-pendapat ya, dan ini tentu aja timbul dugaan-dugaan. Dan itu kita nggak bisa tepat mengkategorikan apa. Memang kalau bicara yang catatan-catatan histori ini adalah kita cuma menduga-duga. Oh, sebagai apa memperteguh keyakinan diri ya tentu aja ya kalau saya buka kamus Quran itu salah satunya itu. Nah asumsi ini jadi kebencian apabila dia pro gitu loh, pro pada mazhab tertentu. Nah kalau udah mazhab tertentu udah Syiah tuh haram, ayo udah pukul mati gitu. Padahal kita ada 13 mazhab ya. Kita harusnya ini bagian catatan historis yang terpengaruh oleh opini pribadi, terpengaruh oleh politik dan sebagainya. Nah, data-data yang ada atau data dari sebuah catatan itu menjadi hal-hal yang harus dipertimbangkan lagi untuk dianalisis oleh kita pribadi. Maka butuh pengujian oleh kita sendiri untuk yakin ini bukan asumsi, tetapi menambah kepercayaan pada diri kita atau menambah